Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, Kabupaten Buleleng ini sangat kaya akan perempuan-perempuan inspiratif yang aktif berperan dalam bidangnya masing-masing. Dan Bincang Komunikasi kali ini akan menghadirkan salah satu perempuan inspiratif di Kabupaten Buleleng yang berperan aktif di bidang kesenian khususnya. Siapakah dia? Tetap stay tune di YouTube PMK Buleleng. Dan sahabat Buleleng, kami ingatkan juga apapun kegiatan Anda jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi Yeh Buleleng. Masih dari ruang podcast Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Santi Buleleng. Saya Dewi Lestari bersama rekan saya Chandra Asih. Kita akan berbincang dengan perempuan inspiratif di Kabupaten Buleleng, Kartini Zaman Now. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Silakan Chandra. Baik, kita langsung sapa aja dengan Ibu Ida Ayu Widya Ustami SPD, merupakan sosok wanita inspiratif, penggiat sanitari dan tabung, pegawai aktif dalam salah satu SKPD, sekaligus ibu rumah tangga dengan memiliki 3 anak. Baik, kita langsung saja dengan Ibu Dayu. Ibu Dayu ini merupakan salah satu pembina Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja. Mungkin sahabat Buleleng beberapa sudah mengetahui bagaimana kiprah dari Sanggar Seni Santi Budaya. Kemudian apalagi nih, Chandra? Beliau juga merupakan salah satu duta ajang pagelaran Nusantara Jakarta pada tahun 2007 dan 2008. Kemudian finalis Jegek Bagus Buleleng. Waduh, finalis Jegek Bagus Buleleng ini cantik sekali. Dia merupakan salah satu inspiratif juga ya. Iya, betul sekali. Kemudian Duta Negara dalam ajang Jeju Festival Korea Selatan 2005, kemudian Bausan Festival Cina Shanghai 2008. Duta Negara juga dalam ajang Pesta Gendang Nusantara Malaysia tahun 2011, Duta Negara ajang Festival Folklore Manila Philippines 2013. Apalagi Chandra? Duta Negara dalam ajang Festival WTM London yang tepatnya pada tahun 2018. Dan terakhir Duta Negara dalam acara Forkat Thailand tahun 2022. Baik Bu Dayu, kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah, bagaimana sih awal mula Ibu Dayu ini tertarik dalam memilih konsen dalam bidang seni? Oke. Terima kasih sebelumnya ya. Saya sapa juga di sini Pemka Buleleng. Terima kasih atas waktunya sudah mengundang saya di sini untuk mengikuti suatu acara yang benar-benar inspiratif juga ya buat kita di sini di Buleleng. Jadi ini mungkin satu-satunya podcast yang yang mungkin nantinya akan bisa membuat suatu gagasan baru dan ide-ide baru dan diikutin lagi oleh SKPD yang lainnya mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk beberapa pengalaman yang sudah saya ikutin itu memang berawal dari dulu semenjak kecil. Memang saya suka menari. Nah, jadi awalnya sih jadi dari hobi ya, betul. Dari hobi itu kemudian dari kecil memang dukungan orang tua juga awalnya. Jadi awalnya tuh kakak juga dulu seorang penari, ibu juga sukalah menari dulu. Jadi mungkin saya memang diarahkan dulu untuk ya sebagai orang Bali nggak ada salahnya kita mempelajari seni tari Bali seperti itu. Jadi memang diarahkan oleh orang tua untuk mengikuti beberapa kursus yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya. Nah, waktu itu masih umur 5 tahun saya sudah masuk kursus jadi menari dan sempat memang dipaksa-paksa sih sama orang tua juga. Jadi dipaksa, kemudian sempat sih juga mengalami hal yang males untuk latihan karena mungkin teman nggak ada gitu, belum banyak teman gitu. Jadi sempat juga dipaksa terus sama orang tua dan diarahkan. Jadi sempat juga merasakan di tahap-tahap yang sudah
beberapa yang kita lalui itu mungkin kayak di SMP, SMA itu kan banyak kegiatan yang mungkin tidak harus konsennya ke seni aja gitu. Jadi memang banyak tugas-tugas, jadi yang sempat juga terbengkalai jadi seninya. Jadi sempat off sebentar gitu, tapi nanti lanjut lagi. Nah, kemudian di perkuliahan, nah itu yang sudah mulai agak kok kayaknya ke seni ini bagus, kok suka lagi gitu, maksudnya ada tumbuh lagi niat-niat untuk mempertahankan seni dan budaya Bali khususnya di Buleleng ya. Jadi seperti itu di perkuliahan SMA itu saya terus menggeluti lagi kembali, beraktivitas lagi kembali seperti semula, menari, kemudian ada ada acara-acara event apapun gitu, misalnya kayak di hotel-hotel, kemudian restoran, ada acara-acara Pemka mungkin ya yang mengundang seniman-seniman gitu. Jadi kita juga dulu acara protokoler gitu, kita sempat menari juga dari dulu. Jadi ada satu grup yang kita ikutin, yaitu ya di Santi Budaya seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi teruslah kita asah di situ beberapa kegiatan yang memang berkecimpung di bidang seni. Jadi seperti itu. Jadi Bu Dayu ini berawal mengikuti keseniannya berawal dari hobi diri sendiri juga betul, kan? Betul sekali. Nah, kita lanjut lagi Bu Dayu nih. Kan nih kalau masalah waktu nih ya, apalagi kan sebagai perempuan yang mempunyai inspiratif, ya gitu kan, banyak kegiatan yang kita sering ikutin di beberapa seperti Bu Dayu ini kan. Nah, bagaimana sih Ibu Dayu itu membagi waktunya, apalagi kan Ibu sebagai wanita karir, sebagai ibu rumah tangga juga, dan juga sekaligus sebagai pelaku seni nih. Mungkin Ibu Dayu bisa menceritakan bagaimana sih caranya membagi waktu sebagai perempuan-perempuan yang nantinya mungkin kayak memberikan inspirasi lah kepada semuanya gitu. Ya betul. Mungkin memang banyak yang bertanya ya, aduh nggak capek kayak gitu biasanya ya. Kan seperti itu ya. Memang kalau dibilang capek sih pasti capek ya, tapi mungkin karena rasa senang, kemudian cinta gitu sama seni ya. Jadi kalau sudah dengar nari, wah langsung gimana? Ada tenaga ekstra ya. Langsung capek hilang, semuanya hilang gitu. Jadi untuk membagi waktu tuh memang butuh suatu kerja keras ya pastinya. Jadi hal-hal yang mungkin waktu luang itu memang benar-benar terbatas. Jadi seperti itu. Jadi dari pagi itu mungkin sudah harus menyiapkan sesuatu mungkin untuk keluarga dulu ya. Jadi biar bisa beraktivitas. Jadi memang dari pagi sampai, kalau bersenian tuh memang kadang gini ya, waktunya itu nggak bisa kita harus jam sekian selesai, nggak bisa. Memang perlu waktu yang benar-benar ekstra seperti itu. Jadi saya sudah menekuni hal seperti itu. Jadi mungkin karena sudah terbiasa, jadi rasa capek dan apalagi ini adalah suatu hobi dari awal ya. Jadi memang benar-benar seneng gitu. Jadi nggak terasa. Memang untuk membaginya juga selama ini ya pastinya ada support juga dari keluarga, dari suami, terutama suami yang juga mendukung. Jadi seperti itu, waktu itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu ya memang. Nah, kalau untuk tantangan terberat yang Ibu Dayu rasakan selama ini dalam hal membagi waktu antara 3 peran sekaligus itu bagaimana? Yang paling berat sih karena mungkin sekarang masih punya baby ya. Okay. Itu yang paling benar-benar yang waktunya tidak bisa saya batasi gitu. Jadi jam sekian sampai jam sekian pasti aja agak molor sedikit sebenarnya. Memang yang paling sulit sih untuk mengatur jadwal anak-anak sebenarnya. Jadi kalau waktu mengatur jam kerja, kemudian untuk juga di sanggar itu benar-benar sudah terpola, karena anak-anak yang kita ajar juga di sanggar ini kan kebetulan semuanya masih dalam tahap sekolah. Jadi kita juga pada saat bekerja, jadi kita kan waktunya dari jam 1 sampai jam 4, jam sekian itu misalnya, itu sudah anak-anak ini juga sudah dalam posisi sekolah gitu. Jadi di sanggar itu waktunya mereka adalah dari sore, dari jam 4 sampai tidak terhingga, kadang-kadang sampai jam 10, jam 11 itu masih bisa beraktivitas di sanggar. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kecuali mungkin ada event-event apa gitu, mungkin baru kita libatkan anak-anak di jam sekolah mereka dengan mungkin sistemnya dispensasi atau apalah, kita mengadakan pendekatan kepada sekolah-sekolah seperti itu.
Jadi seperti itu untuk pembagian waktunya. Oke. Nah, Ibu Dayu, saat ini kita kan memasuki era digitalisasi nih, era modern. Kemudian Bu Dayu itu aktif bergerak di bidang kesenian budaya ya. Nah, bagaimana sih ini caranya Bu Dayu untuk menyikapi era digitalisasi agar bisa seni ini masuk ke era digitalisasi dan modernisasi ini tanpa kehilangan jati dirinya? Oke, nah itu memang pertanyaan yang saya sering pikirkan. Ya, apalagi kan Karena memang kita kan berpikir sekarang ini modern ya, udah modern gitu. Bagaimana kita mengemas suatu seni itu dengan cara modern gitu. Kita sudah melalui langkah-langkah seperti itu ya. Sementara ini memang kita mesti mix antara tradisi gitu dengan cara tradisi dan juga secara modern. Jadi secara modern itu mungkin kita sudah memiliki suatu kerjasama itu dengan bidang-bidang terkait seperti medsos. Nah, seperti itu kita bisa mungkin menyiarkannya lewat medsos beberapa kegiatan kita. Kemudian ada sih beberapa kayak pengkemasannya itu kita maunya buat seperti package gitu, tapi memang belum terrealisasi karena memang sulit sekali untuk kami untuk membuat package itu karena harus memang didukung oleh beberapa pihak. Jadi sepertinya untuk kerjasama itu yang kita masih gencar sekarang untuk lakukan di Sanggar gitu. Memang sekarang kita baru mau membuat sesuatu yang baru lagi, mungkin nanti mungkin itu lebih responnya ke suami itu akan membuat sesuatu yang baru. Nah, untuk saya pribadi, saya ada itu acara yang setiap minggu kita gelar di Puri Kangenan sementara ini, itu berupa pagelaran seni. Nah, itu kita kemas dalam mungkin masuknya nanti ke suatu yang modern gitu, tapi tetap aja masih yang kita suguhkan lah tradisi, masih seperti itu karena bagaimanapun tradisi itu harus kita pertahankan juga, apalagi sekarang di Puri itu kan memang nilainya juga, nilai budayanya ada, kemudian nilai sejarahnya juga ada. Jadi kita ambil tetap masih tradisi, tapi kita kemasnya maunya seperti modern. Seperti itu. Nah, kita masih gencar itu, masih dalam proses ini, mungkin nanti ya mudah-mudahan terrealisasi lah untuk tahun ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk pagelarannya itu sendiri sifatnya ini terjadwal, rutin? Ya, rutin. Jadi setiap hari Minggu pukul jam 7 malam. Jam 7 malam. itu kegiatannya dilaksanakan di mana? Di Puri Kangenan. Untuk tiketingnya sendiri pun apa ini kan? Nah Niki dah. Untuk tiketing kami belum siapkan. Itu seperti saya katakan tadi, masih kita berbentuk tradisi karena bersifat dana punia dia. Oh, dana punia. Jadi seikhlasnya. Jadi sifatnya masih berdonasi. Kita juga di samping mengajarkan anak-anak seni, kita juga mengajarkan budaya untuk anak-anak untuk mau dia berdonasi, berdana punia. Jadi kita ajarkan seperti itu anak-anak di sana. Tapi bagaimanapun nanti mungkin kelanjutannya bagaimana, kita akan semoga sih masih tetap ya bisa dengan pola tradisi ini, karena kita melihat anak-anak ini, kita ajarkan mereka untuk tidak hanya ke seni saja, tapi budaya kita bagaimana dengan cara mereka berdana punia. Kemudian ada juga mereka menyama beraya gitu sama temennya, saling bantu-membantu. Nah, itu seperti itu kita tetap polakan di Sanggar gitu. Jadi ya ada gininya lah, pembelajaran lah untuk mereka dari sistem pagelaran ini. Jadi seperti itu. Jadi kan secara nggak langsung nambah wawasan buat anak-anak juga seperti itu ya. Jadi dari mereka tidak bisa berias, mungkin kita juga ajarkan untuk berias, bagaimana cara memakaikan kostum tari Bali, seperti itu kita ajarkan di sana. Jadi pelatihan seperti itu juga mereka dapat. Kemudian pelatihan mereka untuk mengadakan suatu pagelaran seni bagaimana gitu, kita juga adakan di sana, seperti itu. Oke, jadi untuk masyarakat Buleleng ini, sahabat Buleleng yang ingin menyaksikan pagelaran seni ya, jadi mungkin ada di antara sahabat Buleleng yang anaknya belum belajar tari. Hobi. Iya, tapi udah ada tanda-tanda hobi mau ke sana, boleh mulai dari menyaksikan dulu pagelaran ya Bu Dayu ya, pagelaran dulu disaksikan.
mungkin dengan menyaksikan pagelaran nanti akan tertarik untuk bergabung di Sanggar Seni. Nah, kalau ada yang ingin bergabung bagaimana, Du? Welcome sekali ya kalau ada yang mau bergabung. Nanti menghubungi Bu Dayu langsung. Jadi kalau misalnya kita juga memang seperti itu ya, tahapannya itu anak-anak itu walaupun anak-anak di kita aja kita selalu menuntut mereka untuk menonton. Jadi memang pelajaran mereka itu melihat dulu. Jadi setelah mereka melihat itu adalah niat mereka, kok kayaknya enak tampil seperti ini. Nah, jadi adalah referensi mereka, ada pembelajaran buat mereka untuk melihat temennya dulu tampil seperti itu. Jadi kadang-kadang anak-anak ini untuk mental tampil itu kan butuh proses. Betul. Jadi betul. Jadi ada beberapa anak yang memang masih takut untuk tampil. Nah, jadi kita juga ajarkan di sini terus gitu. Luar biasa sekali ya Bu Dayu. Sosok wanita yang inspiratif. Betul. Nah, Bu Dayu, mengenai kita lihat nih kan Bu Dayu ini sebagai sosok wanita inspiratif, juga inovatif, memberikan wawasan juga terhadap wanita-wanita yang ada di luar sana kan. Nah, mengenai hal itu kan kita lihat juga dengan Bu Dayu ini hampir sama dengan Raden Ajeng Kartini. Menurut Bu Dayu ini bagaimana sih tanggapan Bu Dayu tentang sosok Raden Ajeng Kartini? Iya, oke. Nah, jadi pertanyaannya memang sedikit menyentuh ya. Raden Ajeng Kartini sosok yang memang benar-benar inspiratif ya. Jadi kalau dibawakan ke saya sih masih jauh banget ya dari beliau mungkin ya, tapi saya juga ingin mengikuti jejak-jejak beliau ya. Jadi seperti itu kalau menurut saya sesosok Raden Ajeng Kartini itu memang benar-benar luar biasa mempertahankan emansipasi wanita agar tetap bisa ya seperti sekarang seperti saya nih sekarang bisa duduk manis di sini itu juga sudah merupakan suatu emansipasi. Iya betul. Emansipasi. Jadi tidak hanya seorang pria saja yang bisa bekerja. Nah, jadi seperti itu. Tidak hanya seorang pria saja yang mungkin harus kuat. Jadi kita sebagai wanita itu memang benar-benar harus lebih kuat lagi dari seorang pria. Jadi seperti itu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari sesosok Ibu Kartini itu adalah bagaimana seorang wanita itu bisa mempertahankan dirinya untuk melalui suatu hidup di era zaman sekarang ini ya. Benar, kalau nggak ada wanita mungkin yang membantu mungkin pastinya tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Jadi seperti itu sih kalau kita kaji ya untuk Raden Kartini. Jadi kenapa mungkin dulu beliaunya itu begitu gencarnya mempertahankan wanita itu agar tetap bisa bekerja dan bagaimana bisa mempertahankan diri. Jadi mungkin ini perjuangannya beliau seperti ini gitu. Karena memang sekarang kita melihat zaman sekarang itu kan benar-benar bilang ekonomi lagi lemah banget. Kemudian kalau kita hanya diam diri saja gitu, duduk manis gitu, kadang-kadang kasihan kan kepada suami yang begitu bekerja ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membantu bagaimana tidak ada salahnya kita untuk membantu. Jadi seperti itu. Jadi kesannya memang Raden Ajeng Kartini ini memang benar-benar dulunya mungkin berjuang memang untuk mempertahankan emansipasi wanita. Ya, Nah, terkait semangat Raden Ajeng Kartini nih, selama Bu Dayu berperan sebagai seniman dan juga sekaligus pegawai kantoran, apakah Bu Dayu pernah tuh mengalami diskriminasi seperti kayak wah ini perempuan kok bisa kayak gini, sedangkan kok seharusnya kan nggak bisa sebagai ibu rumah tangga aja seharusnya gitu kan. Saya lihat tuh Bu Dayu tuh memiliki yang banyak inovasi-inovasi lah yang terhadap perempuan-perempuan yang di luar sana gitu. Nah, menurut Bu Dayu apa pernah mengalami diskriminasi atau perbedaan gender selama menjalani peran gitu? Iya, betul sekali. Betul. Nah ini kadang-kadang sebenarnya sih kalau diskriminasi itu ada di intern aja sih ya. Intern mungkin kadang-kadang kita
biasalah kalau sama suami gitu ya, misalnya terlalu sibuk kita tuh kadang-kadang suami kan tidak terurus. Kadang-kadang waktunya seperti itu mungkin bisa rasakan ya, kalau suami lagi nggak diurus atau apa tuh mungkin kita lagi bentroknya sama suami ya, bukannya sama siapa gitu. Jadi kadang-kadang sempat seperti itu, jangan deh kemana gitu, diam aja deh sudah di sini, jangan kemana lagi misalnya seperti itu. Tapi akhirnya dipikir lagi, kok kayaknya kalau diam juga orang itu hobi atau apa gitu, jadi legowo lah. Jadi suami mengizinkan, jadi tetap kita bisa berkreasi gitu. Tapi memang sebenarnya sekali untuk seorang wanita itu memang bagaimanapun tuh suami kan tetap kepala keluarga ya, keluarga. Jadi apapun memang keputusan kita memang harus mengikuti juga gitu. Tetapi memang kita harus saling komunikasi dengan bagus mungkin, sehingga semuanya bisa berjalan. Jadi kita juga diizinkan untuk tetap aktif gitu. Sepertinya hal-hal seperti itu aja sih yang terjadi sementara ini sih, yang terjadi gitu, maksudnya yang seperti adik katakan tadi, diskriminasi. Jadi bagaimana kita sekarang menyiasati untuk tetap bisa berkarir seperti itu. Jadi memang benar-benar butuh kerja keras. Jadi harus memang balance antara pekerjaan, kemudian keluarga, kemudian disanggar. Nah seperti itu memang benar-benar harus diatur dengan bagus. Jadi sesuatu yang rapi juga. Ya betul apalagi sekali. Kan dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga itu merupakan sesuatu yang memang memerlukan ini ya, memerlukan pikiran dan tenaga ekstra tentunya ya. Oke, baik sahabat Buleleng, menarik sekali perbincangan kita mengenai sosok inspiratif di Kabupaten Buleleng khususnya di bidang seni. Tapi jangan kemana-mana sahabat Buleleng, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom dan masih bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Ibu Dayu Utami. Halo Ibu. Okay. Baik, untuk lebih gini lagi kita kembali lagi ya dengan beberapa pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Boleh ya? Oke, silakan Chandra. Kan kembali kita tadi udah melalui beberapa ya pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bahas sebelumnya juga. Menurut Bu Dayu ini bagaimana sih keberadaan dan peran mengenai perempuan-perempuan Buleleng yang khususnya dalam bidang kesenian? Oke. Untuk peran wanita sekarang di Buleleng itu sudah benar-benar bagus ya. Jadi banyak sekarang generasi muda yang memang sudah bergelut juga di bidang seni, dan itu memang sudah mereka geluti dari kecil. Nah, jadi banyak mungkin yang sekarang murid-murid ya, yang dulunya murid-murid di sanggar gitu ya. Jadi saya ambil aja contohnya di sanggar nih. Jadi ada misalnya murid saya yang dari mungkin TK, kemudian sampai mereka beranjak ke perkuliahan gitu masih tetap eksis dia dalam mempertahankan seni tarinya. Jadi seperti itu. Nah selain dia seni tari, kemudian mungkin setelah mereka tamat kuliah, mungkin mereka baru punya pemikiran lain mungkin ya. Jadi mereka ada yang menjadi polwan lah sekarang. Nah jadi perjuangan mereka itu benar-benar membuat saya pribadi juga merasa bangga. Saya polwan, kemudian menjadi juga dia kayak yang bergelut ke bidang pariwisata, jadi tetap dia bisa mempromosikan budayanya, seninya gitu. Itu masih memang banyak sekali. Nah jadi dari situ saya bisa melihat juga, ternyata di Buleleng masih ada wanita-wanita yang mampu untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan seninya mereka gitu. Jadi seperti itu. Jadi tetap saya berpandang kalau di Buleleng itu sudah bagus sih untuk peran mereka sebagai wanita yang bergelut di bidang seni, tapi tidak banyak ya, memang tidak terlalu banyak
seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak tidak semua sih, tidak semua gitu. Ada beberapa yang dari anak-anak didik kami itu sudah melalui suatu proses yang sangat banyak gitu, jadi seperti itu. Dan tentunya kita berharap melalui podcast ini juga nanti akan banyak perempuan-perempuan yang tertarik untuk menggeluti bidang seni ya Bu Dayu, yang mungkin betul. bukan dia tetapi anaknya kan gitu, keluarganya jadi diarahkan untuk menggeluti bidang seni. Diawali mungkin dengan menyaksikan pagelaran dulu, kemudian tertarik dan ikut gabung di sanggar seni. Nah, kemudian untuk Bu Dayu sendiri apa sih pesan dan harapan Bu Dayu untuk para perempuan di Kabupaten Buleleng ini khususnya? Oke, untuk harapan itu pastinya untuk wanita di Buleleng itu agar tetap mempertahankan jati diri ya, sebagai wanita yang mempunyai budaya dan seni khas Kabupaten Buleleng, pikirnya seperti itu, atau enggak mempertahankan tradisi Bali yang sudah diwarisi oleh nenek moyang. Karena memang kita sekarang untuk mempertahankan itu memang benar-benar sulit, karena sudah ada pengaruh-pengaruh luar atau apa gitu. Nah, untuk mempertahankannya ini kita harus benar-benar mempunyai strategi masing-masing. Nah, bagaimana strateginya seperti yang saya lakukan juga mungkin tetap melestarikan dengan cara mungkin di sanggar kita tetap mengajarkan suatu seni dan budaya untuk anak-anak, membuatkan mereka event-event yang terus bergelut dengan seni gitu ya. Jadi harapan saya kepada wanita-wanita di Buleleng itu agar tetap mengarahkan, khususnya ya yang sudah ibu-ibu itu untuk tetap mengarahkan seperti tadi yang sudah dibahas, juga mengarahkan anak-anaknya itu untuk tetap mempelajari lah, tahu minimal tahu seni tradisi yang ada di Bali yang begitu banyak dan kaya seperti itu ya, karena memang kalau dipelajari satu persatu itu mungkin tidak akan bisa terjamah semuanya. Jadi harapannya agar tetap dilestarikan oleh generasi baru sehingga tetap lestari, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi diharapkan kembali nih ya terhadap Pemkab Buleleng, bagaimana sih perempuan pelaku seni di Pemkab Buleleng menurut Bu Dayu itu harapannya itu harus kayak gimana gitu? Untuk seni di Pemkab, untuk seni di Pemkab Buleleng itu harapannya memang mungkin satu ya, seni tradisi itu agar tetap dibuatkan event lah, event dan memang ditempatkan di yang utama gitu misalnya ya. Jadi jangan sampai tradisi kita ini menjadi punah karena dari Pemkab ini kan yang paling gerbangnya kita untuk menampilkan suatu yang bisa mungkin dilihat oleh masyarakat banyak. Betul. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya Pemkab ini tetap juga mengadakan suatu event-event yang melibatkan seniman-seniman tradisi seperti kami, mungkin itu sangat benar-benar mendukung juga pelestarian seni dan budaya yang ada di Buleleng. Salah satu seni ini juga memberikan inovasi juga kepada masyarakat juga kan, ada betul sekali. Nah, itu juga memberikan pemasukan juga, mungkin menarik daya wisatawan nih untuk datang ke Bali, melihat beberapa seni, apalagi kan Bali itu dengan banyak karya seninya yang nggak pernah kita tahu. Setiap setiap daerah itu kan juga ada seni-seninya masing-masing kan. Benar. Nah, itu dari instansi yang terkait mungkin bisa juga mempromosikan tetap ya, dari khas kita di Buleleng itu kan mungkin dari Pemkab juga nantinya akan bekerja sama dengan instansi terkait. Oke, baik Bu Dayu, terima kasih sekali bincangnya pada hari ini. Dan tetap semangat untuk berkarya, tetap menjadi wanita inspiratif di Kabupaten Buleleng. Dan mungkin nanti kalau ada event-event kita bisa collab lagi. Bu Dayu, terima kasih. Dan sahabat Buleleng dimanapun Anda berada, demikianlah Bincang Komunikasi edisi hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe tentunya YouTube Pemkab Buleleng ya, podcast resmi dari Pemkab Buleleng. Terima kasih, kami undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.